Manusia itu kalau lagi dapat rezeki banyak, sholatnya rajin nggak? Lupa. Betul nggak? Nah ini yang paling lupa biasanya ini. Betul ya, tapi kalau lagi diuji, rajin nggak sholatnya? Oh rajin. Rajin. Saya yang dirahmati Allah, kembali bersama Penyejuk Hati, Sejuk di Hati. Pagi ini kita sudah berbagi banyak pelajaran tentang rezeki yang halal dan berkah. Bahwa mencari jalan pintas sekecil apapun bisa mengorbankan ketenangan hati di kemudian hari. Kenyataannya di sekitar kita masih banyak contoh nyata yang membuat hati miris. Beberapa waktu terakhir, pemberitaan hangat datang dari kasus selebgram yang menipu jual beli handphone. Ada pula tentang wedding organizer yang bahkan menghilang setelah menerima uang kliennya. Belum lagi kabar orang yang mengaku bisa menggandakan uang dan membuat banyak sekali orang tertipu. Nah, berita-berita seperti ini bukan hanya soal kriminalitas pemirsa. Ini tentang bagaimana godaan rezeki cepat bisa membuat manusia lupa pada nilai kejujuran. Dan bagaimana ketidakjujuran itu bisa menghancurkan banyak orang. Berikut ini kami hadirkan rangkuman berita terkini tentang fenomena ini. Semoga bukan hanya menjadi informasi, tetapi juga menjadi peringatan bagi kita semua. Ibu, Iya. hati-hati dengan rezeki yang haram. Hati-hati dengan sesuatu yang kita dapatkan dengan cara singkat, dengan cara cepat, dan menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram itu tidak akan pernah menenangkan. Iya apa iya? Iya, Yang haram itu tidak akan pernah membahagiakan. Setuju? setuju. Bahkan mohon maaf, kata Nabi, di antara sebab kenapa doa seseorang sulit dikabulkan, karena bisa jadi ada harta haram yang dia makan. Ya. Maka belajar menjaga diri kita, jangan pernah menyentuh yang haram. Jangan menipu orang lain. Jangan pernah mengambil yang bukan haknya untuk kita. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu, jangan curang, jangan mengurangi timbangan. Ini di antara rambu-rambu yang harus benar-benar kita pastikan dalam urusan rezeki. Setuju? Setuju. Karena kehalalan dalam urusan rezeki itu penting. Rizki halal menenangkan, rizki halal membahagiakan. Rizki halal melapangkan. Bahkan karena rizki yang halal, anak-anak kita bisa tumbuh dalam kesolehan. Maka mohon maaf, kadang yang membuat kita malas ibadah, salah satunya apa? Karena mungkin ada harta haram yang kita makan. Bukankah satu kali ada seseorang yang bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, kenapa aku begitu sulit membaca Quran? Kenapa mataku tak pernah bertahan lama untuk baca Quran? Padahal waktuku ada, Quranku ada. Tapi ketika mau baca Quran, rasanya males." Apa kata gurunya? Tolong perhatikan, mungkin di siang hari ada harta haram yang kamu makan. "Wahai Syekh, kenapa aku susah sholat tahajud? Padahal malamku bangun. Tapi kok males, kok susah?" Apa kata gurunya? Perhatikan, mungkin di siang hari ada harta haram yang pernah kita makan. Maka yang namanya harta haram itu, rezeki yang diambil dengan cara yang tidak baik itu pasti akan mendatangkan keburukan. Betul? Betul. Maka pilihlah yang halal dan jauhkanlah diri kita dari yang haram. Insya Allah kita mengejar sesuatu itu berkahnya, bukan banyaknya. Setuju? Setuju. Karena yang banyak belum tentu berkah, tapi yang berkah pasti
berkah Bapak Ibu ya. Kenapa jadi banyak ini teh ya. Maunya banyak soalnya Ustaz. Dan berkah itu adanya di hati. Setuju tidak? Setuju. Aa, ma maknal barokah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau udah berkah, pasti bertambah kebaikan. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya pemirsa, kadang kita melihat berita-berita ya dan merasa itu jauh dari kehidupan kita. Padahal bisa jadi godaan kecil itu juga pernah menghampiri hati kita. Hanya dalam skala yang berbeda. Yuk, siapa lagi nih yang mau curhat di studio? Angkat tangan. Coba angkat tangan yang sebelah kanan saya. Sebelah mana? Coba mana? Silakan. Ibu silakan. Ya. Siapa dulu? Ibu dulu apa ini dulu? Ya boleh itu ibu dulu. Oh, sana nggak apa-apa dulu. sih. Oh ya udah boleh. Sweet dulu. Silakan ibu. Ya udah Boleh. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Siti Solehah dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Gunung Sindur Bogor. Ya. Curhat dong Pak Ustaz. Iya ibu. Tadi Gini. AA sekarang bapak. Saya teh merasa banyak namanya di sini teh. Gini, suatu hari ada teman suami saya, beliau orangnya sangat baik sekali, mengajak berusaha gitu ya. Tapi pertama-tamanya baik gitu, lama-lama beliaunya nggak ada kabar beritanya, sampai mobil saya juga dibawa sampai sekarang. Gimana cara mengikhlaskan? Soalnya sampai sekarang juga saya masih keingatan aja Pak Ustadz. Ingat mobilnya atau ingat apanya Bu? Ingat, Kenapa? ingat soalnya kita nyarinya kan Susah. susah, mulai dari nol, ngumpulin sedikit-sedikit gitu. Terus abis itu sampai sekarang beliau nggak bisa dihubungin. Gimana cara mengikhlaskannya dan supaya hati saya ini tenang gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang Ustadz kita juga ngerasain ya, nyesek banget tuh. Ya rezeki yang udah kita cari ya. Terus tiba-tiba dibawa kabur aja gitu sama orang kan. Nah ini Ustadz gimana Ustadz? Balik lagi nih. Ada yang belum ikhlas nih Ustadz. Kalau urusan mobil Ustadz Asad kayaknya. Silakan Ustadz. Urusan mobil Ustadz Asad. Oh iya. Urusan hati AA nanti. Iya. Karena Ustadz juga sekaligus usahanya jual beli mobil. Masya Allah, amin. Ya Allah. Ya, Ustadz, silakan. Baik, makasih. Baik Ibu dan pemirsa RCTI dimanapun berada, memang kehilangan itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, tapi kan kita juga harus yakin bahwa tidak ada satu kehilangan selain Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya, tidak ada. Jadi ketika ibu yakin betul bahwa mobil itu didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, yakin nih betul-betul dari hasil keringat ibu gitu ya suami, maka insya Allah Allah pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik buat ibu. Bisa jadi mungkin ketika ibu masih pegang mobil itu ibadahnya kurang. Ketika ibu masih pegang mobil itu bisa jadi puasanya, zikirnya kurang. Tapi ketika diuji sama Allah, ibu jadi rajin sholatnya, betul nggak? Manusia itu kalau lagi dapat rezeki banyak, sholatnya rajin nggak? Lupa, betul nggak? Nah ini yang paling lupa biasanya ini. Betul ya, tapi kalau lagi diuji, rajin nggak sholatnya? Oh rajin. Lama makin banyak nggak zikirnya? Makin banyak. Malah yang paling banyak, hebat nah. Ustadz, Apa belum tuh? azan udah sholat. Ada qobliyahnya, ba'diyahnya gitu maksud AA tuh ya. Belum azan tuh. Makin rajin sholatnya. Nambah nggak sholat duhanya kalau gitu? Iya betul. Nambah nggak tahajudnya? Nambah nggak ngomongin orangnya? Nah, ya. Jadi memang
ujian itu yang tidak kita sukai, tidak kita cintai, bisa jadi justru itu yang paling baik untuk kita. Kan Allah sudah sampaikan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bahwa apa yang menurut kita tidak baik, apa yang menurut kita tidak nyaman buat kita, ternyata baik untuk kita. Dan apa yang kita cintai ternyata tidak baik untuk kita. Kenapa? Ada di akhir ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan ibu tidak tahu. Ibu gak tahu rahasia, Bu. Allah tahu. Insya Allah di balik kesulitan, di balik kesedihan akan ada kebahagiaan. Jadi Insya Allah sebetulnya ujian itu membuat kita jadi dekat gitu. Dekat Allah sama tuh jadi Allah. kangen sama kita sebetulnya Ustaz ya. Dan Allah Jadi- akan gantikan. Betul ya, insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sabar, tawakal ya. Amin, amin, amin. Ustaz terima kasih. Terima kasih. Kita langsung ke curahan hati yang berikutnya. Tadi dari sebelah sini, sekarang saya mau ke sebelah sini. Siapa yang mau nanya? Oke, Ibu yang di depan sini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Nasution. Saya dari Gunung Sindur, dari pengajian Ar-Rahmah. Curhat ya Pak Ustadz. Iya, silahkan. Saya punya kakak. Alhamdulillah kakak saya itu kongsi usaha dengan teman-temannya dalam bentuk invest atau tanam modal itu, seperti tanam modal. Jadi untuk awal tahun-tahun pertama berjalan lancar, tapi setelah beberapa tahun kemudian itu memang agak sedikit goyang. Tapi asal ditanya ini gimana nih yang tanam modal itu, pada bertanya untuk hasilnya. Itu kan ini bagaimana? Selalu dijawab sama kakak saya itu ini sistem bisnis. Prosesnya seperti itu gitu kan. Mungkin kalau sebulan 2 bulan masih sabar yang invest gitu kan, tapi ini sudah berbulan-bulan tidak ada hasilnya. Awal-awal pasti lancar tuh Masih ya. Berapa lancar. lama tuh lancarnya? Ada setahun pertama. Oke. Nah tapi selanjutnya itu nggak jelas. Akhirnya orang-orang yang menanam invest modal itu mencari kan, mencari untuk kejelasan dana mereka gitu Iya, kan. betul. Dan itu berimbas ke keluarga, ke rumah tangganya, Oh. ke keluarganya gitu, terutama ke anaknya. Yang saya ingin tanyakan, saya mengkhawatirkan keponakan-keponakan saya gitu, karena memang masih kecil, pasti mereka butuh biaya. Saya takutnya biaya itu yang diberikan pada ponakan-keponakan saya gitu loh. Saya sudah mengingatkan jangan sampai ponakan saya itu diberikan makan-makan atau dari biaya-biaya yang tidak jelas asal usulnya atau uang orang gitu kan. Nah ini bagaimana saya untuk bisa menasehatinya yang lebih keras lagi lah ke kakak saya ini. Baik, Ibu Fitri terima kasih. Memang praktek-praktek seperti ini banyak sekali ya. Dan ini cukup meresahkan. Dan kita ingin sekali dijawab nih ya keresahan yang ada dari ibu-ibu ya. Tapi sabar ya, sabar. Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini jawabannya akan segera kita ketahui setelah ini ya. Tetap di Penyejuk Hati, sejuk di hati.